Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa? Semoga kabar baik selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Selalu mendapatkan pelindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Terima kasih ya, masih panteng channel Gondes ya. Oke. Di sini Gondes ingin mengulik ya, bagaimana perasaan dia padamu, tulus atau tidak ya, tanpa mengurangi penghormatan tertinggi kepada Allah. Ini hanyalah clue, hanyalah gambaran ya, jadi resonate bisa tidak ya, karena ini hanya cerita secara acak atau secara general ya. Oke. Di sini kita sudah siapkan 4 file, masing-masing ada Leo, Capricorn, Gemini, dan Aries. Kemudian akan mengulik seseorang berdasarkan karakter seseorang berdasarkan zodiak ya. Oke, silahkan dipilih. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan di sini. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menurut keyakinan sahabat semua, karena hanya Tuhan atau Allah yang berkuasa menjawab dengan tepat dan benar ya. Oke, dimulai dari sekarang, silakan dipilih, silakan. Oke, kita mulai dari file yang pertama. Bagaimana perasaan dia padamu, tulus atau tidak gitu. Di sini ada ada zodiak Leo ya. Kita akan lihat karakter daripada zodiak Leo berdasarkan zodiak ya, dan dan bagaimana solusinya ya. Leo ya, yang lahir pada tanggal 23 Juli hingga 22 Agustus. Di antara ke-12 ya, di antara ke-12 zodiak ya. Ya, di antara ke-12 zodiak, Leo memang terkenal paling suka menuntut dan mengatur ya. Karakternya seperti itu. Mereka harus memegang kendali atas apapun yang terjadi dalam hidup mereka, termasuk urusan keuangan ya. Suka mengatur, gak selalu buruk sih. Para Leo bisa mengalihkan sifat ini untuk mengatur pengeluaran mereka ya. Memiliki beberapa dan membagi pengeluaran di sana akan membuat mereka merasa aman, apalagi dengan bisa melihat sebuah transaksi baik dalam hubungan, dalam apapun itu ya, yang terjadi pada setiap ya di dalam. Baik mereka sendiri yang melakukan ya hubungan atau transaksi yang diberikan kepada semuanya ya. Para Leo akan merasa tenang apabila hubungan, akan merasa baik-baik saja dan tahu bagaimana seluk-beluk hubungan itu gitu ya. Oke. Di sini Gondes akan akan tebar ya, bukan shuffle, akan tebar kartu file pertama. Bagaimana perasaan dia padamu, tulus atau tidak. Mohon maaf kalau agak berisik ya, ini siang hari Gondesnya, pagi hari ya, jadi jalan begitu lalu lalang gitu. Bagaimana perasaan dia padamu, tulus atau tidak. Ada manipulasi, ada memanfaatkan di hubungan ini ya, karena ini sebuah kesempatan untuk kelimpahan ya. Ada patah hati, ada kesedihan di sini, dan juga ada yang dinamakan dengan awal pemikiran dari komitmen. Awal mula sih perasaan ini hanya sebatas manipulasi. Perasaan dia ke kamu itu hanya sebatas manipulasi ya, karena ada peluang besar untuk perbaikan perekonomian dia, sebuah kelimpahan. Mungkin kamu adalah orang yang baik, yang baper gitu, yang bisa dimanfaatkan sehingga dia punya tujuan atau perasaan padamu seperti itu di awal-awal, tapi kemudian dia merasa sedih ya, merasa dirinya itu merasa sangat amat jahat karena tidak tulus sama kamu ya, tapi hanya memanipulasi. Hanya di awal pemikiran ini dia sepakat untuk komitmen sama kamu, untuk menjalin sebuah hubungan yang serius, yang tulus gitu. Awalnya kamu dimanfaatkan, lama-lama dia nggak tega ya, karena betapa jahatnya dia gitu.
tapi dia merasakan itu juga sih, merasakan bahwa dia merasa jadi orang jahat dengan memanipulasi kamu, dengan membuat kamu itu seperti nggak berharga di depan dia, karena ya seperti kamu yang mengemis cinta gitu, padahal dia yang mengemis harta kamu gitu, atau finansial kamu gitu. Tapi kemudian kamu pun putus asa dan patah hati, kamu lebih baik ya minggir. Akhirnya timbul rasa di dalam hatinya untuk berpikir untuk berkomitmen dengan kamu tentang sebuah ketulusan hubungan. Ini yang dinamakan Witing Tresno jalan saka duit. Witing Tresno jalan dari ratusan ribu. Ya, kalau cowok kayak gitu tuh ya Allah sangat jahat sekali. Tega gitu ya, enggak. Cowok nggak berguna seperti itu. Apapun alasannya. Ada di sini di dalam hubungan ini ya, ada kegelisahan, ada emosi atau sebuah emosi diri merasa bersalah gitu. Seharusnya dia akan bekerja keras, bukan memanipulasi kamu untuk sebuah keberuntungan atau sebuah keuntungan diri sendiri. Dia merasa sadar bahwa dia itu sangat jahat, dan tentunya kamu sedih. Dan sekarang dia berani untuk berkomitmen dengan kamu. Ya, karena kamu sebetulnya motivasinya. Ya, kalau Kondes sarankan dipikir ulang. Hubungan ini awalnya perasaan dari tidak tulus, perasaan dari keinginan manipulasi secara finansial, karena ngelihat kamu kelimpahan finansial, yang kemudian membuat kamu sedih, kamu patah hati, kamu menangis, kamu ingin berkomitmen di hubungan ini, tetapi tidak pernah dia wujudkan karena memang dia sejatinya nggak mencintai kamu, nggak ada cinta di sini. Tapi kemudian mungkin rasa kasihan atau apapun itu, dia merasa jahat sekali sama kamu, memperlakukan kamu tidak adil ya. Duitnya diambil tetapi orangnya nggak mau gitu. Akhirnya dia untuk mulai memikirkan tentang sebuah komitmen dengan kamu. Karena apa? Dia sangat sangat gelisah dengan apa yang telah dia perbuat gitu. Ada sebuah ambisi, sebuah keinginan ya. Di sini dia akan bekerja keras untuk berani bisa menyampaikan keinginannya ini pada kamu ya. Di sini ada energi Cancer dan ada energi Aquarius ya. Antara si emosional dan si pecinta kedamaian. Ini sendiri cinta kedamaian, ini emosional, mementingkan diri sendiri. Ini lebih memikirkan dirinya sendiri dan keluarganya daripada memikirkan perasaan orang lain. Karakternya ya, kalau ini lebih suka kedamaian dan lebih mencintai, bahkan ibaratnya kepala pun akan diberikan, yang penting bisa membantu orang. Dan ternyata sama si dia dimanfaatkan, kebaikan kamu itu dimanfaatkan ya, alih-alih cinta tapi sebetulnya nggak cinta, manipulasi untuk kepentingan diri sendiri. Tetapi akhirnya dia merasa jahat sekali setelah kamu sedih dan kamu patah hati, mundur ya, dia datang padamu dan mengajak komitmen ya. Kembali pada kalian mau dilanjut atau tidak, atau kamu memang sudah banyak terluka, atau kamu masih mencintai, karena yang akan ngejalanin kan kalian semua sendiri ya, bukan Kondes. Jadi pertimbangkan kembali aja ya, apakah hati kamu masih bisa menerima secara tulus seperti kemarin setelah kamu merasa tidak dihargai karena tujuan dia yang memanipulasi kamu dan membuat kamu tentu bercucuran air mata terus hubungan ini ya. Dipikir ulang. Boleh sarankan seperti itu. Kalau perlu kamu harus berdoa kepada Allah, memohon petunjuk apakah orang ini baik untuk kamu atau tidak ya. Dia merasa bersalah sudah memanfaatkan kamu untuk kepentingan dia dan kepentingan keluarganya. Kembali dia kemudian terfikirkan untuk
mengawali sebuah komitmen dengan kamu. Usianya lebih muda dari kamu ya. Dia ragu-ragu padamu. Kamu setia di sini sebetulnya, tetapi kamu benar-benar tidak dihargai dan kamu cuma diambil apa yang perlu dia ambil. Rezeki nomplok, kamu akan mendapatkan rezeki nomplok di sini. Energi positif yang kamu punya. Ya, pertimbangkan kembali, pikirkan masak-masak, sampaikan kepada Yang Maha Kuasa apa yang sebaiknya terbaik dalam hubungan ini. Ya, ini banyak menyita perasaan kamu, benar-benar membelenggu perasaan kamu, dan kamu banyak menguras air mata di hubungan ini. Kalau ditanyakan tulus atau tidak, awalnya dia memanipulasi, kemudian dia menyesal ya, sebuah penyesalan yang sudah terlewat jauh ya, karena kamu sudah banyak menangis, banyak patah hati gitu. Dia akan ngajak komitmen, alasannya karena dia merasa bersalah, seperti itu ya. Oke, file 1 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. God bless you, Allah memberkatimu, amin. Oke, masih bersama Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di general reading. Bagaimana perasaan dia padamu, tulus atau tidak ya. Di sini ada Capricorn sebagai pembeda file ya. Kondes akan coba memaknainya Capricorn ya. Oke. Capricorn ya. Selalu Capricorn lahir pada tanggal 22 Desember sampai pada tanggal 19 Januari ya, di ruang lingkup tanggal itu ya. Capricorn selalu penuh pertimbangan sebelum memulai sesuatu, termasuk hubungan. Nggak jarang mereka akhirnya terlihat cenderung pesimis, apalagi soal tentang keuangan. Mereka nggak akan mau ambil resiko dan mempertaruhkan hasil kerjanya. Kalau seperti ini ya, cocok buat Capricorn yang menjalin sebuah hubungan ya. Sebaiknya ya, kalau bisa tuh memberikan rasa aman bagi pasangannya ya. Ini dia cenderung cool ya, cenderung mementingkan diri sendiri, seperti itu. Tapi ya dia penyayang, tapi nggak luput juga dari namanya emosional ya. Capricorn file 2. Oke, karena sangat sapo. Di sini ada Six of Wands, sebuah kesuksesan, tetapi ada juga sebuah kekecewaan, kebahagiaan, dan menunggu sesuatu. Dimana di sini ada motivasi bersama kamu, ada motivasi bersama kamu. Dia mendapatkan sebuah cahaya hidup. Dia menginginkan sebuah hubungan yang berhasil di sini, tetapi dia punya masa lalu yang kecewa ya. Bahagia dia bersama kamu ya, tapi dia punya masa lalu hubungan percintaan yang mengecewakan. Tetapi di saat bersama kamu, dia menginginkan hubungan yang sukses gitu ya, yang sukses. Oke, saya akan lihat klarifikasinya. Bagaimana perasaan dia padamu, tulus atau tidak ya. Klarifikasi file yang kedua. Ada kenyamanan di sini bersama kamu, dia ngerasa nyaman. Ada motivasi yang didapatkan dari kamu ya melalui hubungan ini ya. Dan ada pembelajaran di sini karena kamu sosok yang baik ya. Dia pernah mengalami sebuah
kekecewaan di masa lalu, tapi bersama kamu dia mendapatkan sebuah kenyamanan, motivasi, cahaya hidup ya. Dan dia bahagia, dia sayang, dia cinta sama kamu. Seperti itu, dan ingin berkomitmen dengan kamu. Kalau dipertanyakan apakah perasaan dia tulus atau tidak tulus, tetapi dia punya latar belakang kekecewaan dan dia tidak ingin mengecewakan kamu atau pasangannya, seperti itu ya. Tidak ada namanya manipulasi, tidak ada. Dia cuma mengedepankan bahwa dia pernah dikecewakan dan tidak ingin mengecewakan, seperti itu ya. Di sini ada energi Aquarius, Leo ya, seperti itu ya. Oke. Sekarang rasakan shuffle untuk file nomor 2 ya. Tetap rawat hubungan ini, tetap pelihara hubungan ini ya. Karena kamu di sini adalah motivasinya. Kamu adalah semangatnya, dan sebaliknya pun seperti itu ya. Ya, kita akan lihat pesan buat kamu. Nafsu, di sini ada nafsu kamu ya. Pesan buat kamu ini, ragu-ragu padamu dia kadang-kadang seperti itu, tetapi kamu bisa meyakinkan dia. LDR ya. Diam-diam dia merindukan kamu, dan ada namanya kesetiaan. Kamu setia ya. Ini pesan buat kamu ya. Seperti itu file 2. Semoga disemogakan, semoga selalu diberikan hubungan yang terbaik buat kalian file nomor 2, dan bisa merawat walaupun LDR-an gitu, tetapi paling tidak gitu ya. Kebahagiaan selalu menyelimuti kalian semua. Oke, file 2. God bless you. Allah berkatimu. Amin. Halo, masih bersama Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di file yang ketiga ya. Bagaimana perasaan dia padamu, tulus atau tidak? Ada Gemini di sini ya. Gemini bisa sangat nggak terorganisir ketika mereka nggak fokus ya pada apa yang mereka kerjakan. Akhirnya mereka jadi nggak teliti dengan banyak hal. Ini bisa berdampak pada urusan keuangan. Karena itu bisa jadi andalan para Gemini. Semua kegiatan finansial yang kamu lakukan termasuk hubungan dengan jenius ya, seperti itu. Jadi ketika kamu menjalin sebuah hubungan ya, kamu harus pandai-pandai untuk menyesuaikan diri ya, kalau pada sama Gemini ya, seperti itu. Bagaimana perasaan dia padamu? Tulus atau tidak? Di sini ada labil. Ada sebuah keinginan ya, mana baik mana buruk ya, ada kegalauan juga, tetapi ada juga harapan, ada juga emosional. Perasaan dia pada kamu galau, dia masih ragu-ragu, tetapi dia memiliki sebuah harapan. Tapi tidak ada yang namanya manipulasi ya, pure karena perasaan aja ya. Okay. Saya akan sapa untuk klarifikasinya. Dia di sini lebih menyendiri, lebih mengisolasi diri. Ada galau juga di sini ya. Ada kesulitan finansial di hubungan ini. Dia ya. Makanya dia galau. Dia ragu-ragu menjalin hubungan sama kamu. Dan ada pencarian jati diri di sini ya.
ada kesedihan di hubungan ini ya. Hubungan ini tidak ada manipulasi, tetapi hubungan ini banyak keraguan-keraguan dan labil ya. Jadi kalau ditanya tulus atau tidak, dia sendiri tidak mengerti tentang tujuan menjalin hubungan sama kamu. Yang pasti tetapi ada harapan, tetapi ada juga emosional. Karena di sisi lain dia juga ingin menyendiri, sisi lain dia galau, sisi lain dia mengalami sebuah kesulitan perekonomian. Jadi nggak ada cinta, istilahnya nggak ada cinta, cuman suatu harapan aja gitu. Itu aja, cuma sebagai sebuah ambisi, sebuah keinginan aja, seperti itu ya. Nggak ada perasaan apa-apa sama kamu ya, mungkin temenan aja ya, lebih cenderung ke temenan aja ya. Mungkin di sini kamu ngerasa cocok untuk tempat curhat saja, seperti itu ya. File 3 seperti itu. Dia lebih fokus pada kesulitan finansial karena dia lagi kesulitan finansial dan dia juga lagi sedih, ada masalah ya tentang hatinya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Pesan untuk file 3 ya. Ada ikhlas ya. Ikhlas. Saling melengkapi. Ya kayak teman gitu hubungan ini. Beribadah. Ada LDRan sebagian. Dan ada kasih sayang ya, sebentuk kasih sayang, ada harapan, tetapi nggak ada cinta sih, belum, karena dia sendiri masih labil, dia sendiri masih ada kesulitan finansial, dia masih galau dengan kehidupannya sendiri. Di sini ada energi Virgo dan ada energi Pisces ya, itu yang kuat ya. Jadi kalau kamu pertanyakan bagaimana perasaan dia padamu, tulus atau tidak, belum ada perasaan apa-apa karena dia sendiri masih fokus pada finansialnya ya. Dan di sini lebih ke condong ke sahabat atau sahabatan, temenan ya, silaturahmi seperti itu ya. Oke. File 3 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Halo, masih bersama Kundes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Bagaimana perasaan dia padamu, tulus atau tidak, di file yang keempat ya. Di sini ada Aries ya. Aries punya jiwa petualang ya. Mereka nggak takut untuk mencoba hal baru. Seperti Libra ya, Aries juga menyukai spontanitas. Nggak heran kalau mereka sering bertindak impulsif. Sayangnya impulsif sangat bertolak belakang dengan prinsip perencanaannya ya, seperti itu. Kalau kaum Aries selalu mengikuti sifat ini, mereka nggak akan bisa maju ya, seperti itu. Oke. Sekarang Godes akan tebar kartunya dan memaknainya. Bagaimana perasaan dia padamu, tulus atau tidak? Ada awal tindakan, ada sebuah kelelahan ya, baru berawal ada kelelahan, dan ada keyakinan di sini tentang masa depan menjadi lebih baik ya. Tetapi ini dia tidak sukain hal ini ya. Sekarang gue rasakan sabar. Kalau ditanya tulus atau tidak, dia tidak menyukai hubungan ini sebetulnya. Dia sudah ngerasa lelah dengan hubungan ini ya. Dan dia yakin dia tidak menginginkan untuk melanjutkan hubungan ini dan akan meninggalkan hubungan ini. Oke, kita lihat klarifikasinya maksudnya apa. Dia menginginkan sebuah ketenangan ya. Dia ingin menyendiri, ingin rileks, santai.
karena dia labil dalam hubungan ini. Dia sudah ngerasa lelah sekali dengan hubungan ini. Ada cuman untuk kesenangan dunia saja, untuk kesenangan dunia saja ya, yaitu tentang sebuah keinginan untuk sebuah kesenangan dunia. Untuk hubungan ini dia merasa nggak ada kecocokan dan dia ingin meninggalkan hubungan ini karena yang dia rasakan hanya sebatas kesenangan dunia saja. Itu yang dia inginkan. Jadi dia lebih pengen rileks, pengen santai, tetapi pengen menjalin hubungan tanpa tanpa tujuan gitu ya. Kalau ada peluang itu dia ingin, cuma itu aja yang dia inginkan sebagai kesenangan dunia, bukan untuk menjalin hubungan serius atau tulus ya. Itu yang dia punya rasa buat kamu ya, karena dia nggak menyukai, sebetulnya nggak ada kecocokan di hubungan ini antara kamu dan dia. Itu sebetulnya nggak cocok, mungkin secara fisik, mungkin secara inteleks, atau mungkin secara prinsip gitu. Dia tidak menyukai, tidak cocok gitu. Jadi kalau menjalin hubungan sama kamu itu hanya sebatas kesukaan dunia, kesenangan dunia saja. Itu yang dia inginkan karena memang ada peluang gitu. Ini pesan buat kamu ya, beribadah, bersatu. Ini pesan buat kamu ya. Kamu mungkin cinta sama dia, nggak ingin pisah sama dia, padahal dia ragu-ragu padamu ya. Dan kemudian kalian berjodoh ya, selalu dipertemukan dan dipertemukan dan dipertemukan, padahal sebetulnya tujuannya tidak buat serius ya. Dan kamu udah mulai jenuh di sini. Itu ya, kiranya hubungan atau perasaan dia ke kamu itu hanya sebatas kesenangan dunia, dan hubungan ini dia tidak merasa mendapatkan kecocokan ya. Tetapi kamu tetap berharap ya, dan kalian memang tidak bisa dipisahkan. Tetapi hubungan ini udah mulai kamu rasakan jenuh. Kamu udah mulai jenuh juga dengan hubungan ini, dan begitupun dia mulai ragu-ragu padamu. Memang dia ragu-ragu karena dia merasa hubungan ini tidak ada kecocokan, beda prinsip lah, apalah alasannya seperti itu ya. Oke, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. File 1, file 2, file 3, file 4 sudah aku sampaikan. Semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Tetap berdoa, tetap bersandar pada Yang Maha Kuasa, karena yang kuasa yang tahu yang baik dan buruk untuk hubungan ini ya. Oke. Ada kesalahan dalam rekomendasi taruh tentang hati dan jiwa. Rekomendasi adalah mutlak milik Allah Sang Maha Sempurna, karena Allah Sang Maha Kuasa memberi dan Maha tahu tentang apa yang terbaik dan tidak terbaik untuk kita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkati. Amin.